Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini materi yang akan kami sampaikan adalah makna kurban, ya, menghambakan diri secara totalitas karena Allah dan hanya untuk Allah. Iwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat asal kata kurban atau istilah kurban, ini yang pertama menurut Abu Fida dalam tafsir Ruhul Bayan, ya, terambil kata derivasi dari kata qarraba yuqarribu kurbanan, yang memiliki arti nama dari sesuatu yang dipersembahkan, baik berupa hewan yang dipotong atau zabihah maupun sedekah yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah asal kata kurban yang pertama, yang berasal dari wajan qarraba yuqarribu kurbanan, gitu ya, yang memiliki arti nama dari sesuatu yang dipersembahkan, baik berupa hewan yang dipotong atau zabihah maupun sedekah yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemaknaan ini tentu berdasarkan Quran surah Al-Maidah, ya, ayat 27, kisah yang Allah sampaikan di Quran surat ke-5 ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Watlu 'alaihim naba'a banai Adam bil haqq iz qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Nah, ayat ini yang menjelaskan bahwa asal kata kurban itu memang berasal dari kata qarraba yuqarribu kurbanan. Nah, ayat yang tadi kalau kita artikan, dan ceritakanlah wahai Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Kita tahu putra Adam yang bernama Habil dan Qabil, ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, yaitu Habil, diterima, dan dari yang lainnya, yaitu Qabil, tidak diterima. Dia Qabil berkata, sungguh aku pasti membunuhmu. Dia Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Nah, inilah pemaknaan yang pertama. Asal kata kurban itu berasal dari kata qarraba yuqarribu kurbanan. Dan selanjutnya yang kedua, asal kata kurban ini bisa kita lihat, ya, dari kata nahar, ya, nahar dalam bentuk imperatif, dalam bentuk imperatif atau dalam bentuk kata kerja, ya, kata kerja atau kata perintah, kata perintah, sebagaimana termaktub dalam Quran surah Al-Kautsar ayat kedua. Ya, dalam Quran surah Al-Kautsar ayat kedua, auzubillahi minasyaitonirrajim, fasholli lirabbika wanhar. Maka laksanakanlah solat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Al-Quran surah Al-Kautsar ayat kedua. Nah, menurut Ibnu Katsir, ya, walaupun memang kalau kita melihat bahwa makna wanhar itu dalam takwilnya itu memang cukup banyak, tetapi menurut Ibnu Katsir yang paling tepat itu pemaknaan kata nahar itu, ya, yang paling tepat adalah zabhul manasik, yang berarti pemotongan hewan kurban. Artinya kata-kata nahar ini merupakan asal kata untuk menunjukkan ibadah kurban, yaitu nahar, gitu, ya, ibadah kurban. Maka wanhar itu diartikan dan berkurbanlah. Inilah dua asal kata kurban, ya, kalau kita melihat dari Al-Quran, ya, ayat suci Al-Quran, yang berasal dari kata qarraba yuqarribu, dan yang kedua berasal dari kata nahar, ya, kata nahar. Nah, inilah asal kata kurban. Dan selanjutnya, ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke makna kurban, ya, makna kurban. Lalu apa makna kurban itu sendiri? Itu yang pertama,
Kalau melihat dari peristiwa diterimanya ibadah kurbannya Habil, gitu kan, dikarenakan ketulusan hati menghambakan diri kepada Allah dan memberikan harta bendanya dengan ikhlas demi mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang pertama. Jadi, makna kurban yang pertama adalah ketulusan hati ya dalam menghambakan diri kepada Allah dengan ikhlas demi mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh Habil ya. Habil putranya Nabi Adam yang beliau berkurban ya dengan tulus ikhlas ya, dengan penuh keriduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala dan dia melaksanakan atas dasar perintah Allah dan berharap hanya kepada Allah. Inilah mana yang pertama, bahwa kurban itu ibadah yang dilandasi atas ketulusan hati ya, ketika menghambakan diri kepada Allah dan memberikan harta bendanya dengan ikhlas demi mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk makna yang pertama, makna kurban. Dan selanjutnya makna yang kedua. Makna yang kedua, ibadah kurban merupakan bentuk dedikasi penghambaan diri secara totalitas ya, dalam rangka mendekatkan diri atau taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal itu pada diri pribadi Nabi Ibrahim alaihissalam ya, yang merelakan Ismail untuk disembelih karena menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna yang kedua, ibadah kurban itu merupakan bentuk dedikasi atau penghambaan diri secara totalitas ya. Kenapa dikatakan secara totalitas ya? Ya, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub diri kepada Allah. Kalau kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau menerima perintah ibadah kurban ya, di Al-Quran di dalam surah ya As-Saffat, Allah telah menjelaskan bagaimana ketika Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berkurban. Allah menjelaskan, "Falamma balagha ma'us sa'ya, qala ya bunayya, inni ara fil manam anni azbahuka. Fanzur maza tara." Qala ya batif'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, ya, Ismail sudah sanggup berusaha bersama, sudah dewasa, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Inilah bentuk totalitas ya, ketika menghambakan diri kepada Allah, bentuk taslim ya. Taslim kepada Allah Subhanahu wa taala secara totalitas ya. Karena Nabi Ibrahim mengatakan, "Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki dan ibadahku ya, wa mahyaya hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi untuk Allah, rabbil alamin Tuhan yang menguasai segenap alam. Ini bentuk totalitas Nabi Ibrahim ya. Makanya ibadah kurban ini di makna yang kedua ini ya, kita dapat katakan bahwa ibadah kurban itu ya ada bentuk totalitas penghambaan, berpasrahnya, berserah dirinya kita kepada Allah untuk taqarrub diri kepada Allah dengan segenap apa yang kita miliki secara totalitas, secara kafah. Karena memang Al-Quran memerintahkan kepada kita semua, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kepada Islam itu secara kafah, secara seluruhnya, secara totalitas ya. Jangan separuh-separuh, tapi harus seluruhnya, segenapnya, secara totalitas kita harus menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim punya putra Nabi Ismail. Satu-satunya ketika itu Allah perintahkan untuk disembelih, maka Nabi Ibrahim merelakan dan meridhokan Ismail disembelih. Dan itu hanya satu-satunya. Kalau punya 10 mungkin masih ada pilihan. Kalau punya 5 mungkin masih ada pilihan. Tapi ini satu-satunya anak yang dicintai, telah dewasa, telah siap untuk berusaha bersama Nabi Ibrahim.
kemudian Allah merintahkan untuk disembelih. Maka kita perhatikan ya, dalam Quran surah As-Saffat ayat 102 ini menunjukkan totalitas bagaimana Nabi Ibrahim beserta anaknya yaitu Ismail totalitas menghambakan diri kepada Allah. Hatta apa yang Allah pinta, ya, anak satu-satunya Nabi Ibrahim serahkan, Nabi Ibrahim serahkan dengan penuh keikhlasan, keridhaan. Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini tergambar bahwa sang ayah itu Nabi Ibrahim dan sang anak Nabi Ismail begitu berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan inilah mana sesungguhnya kurban, ya. Tidak ada keterpaksaan, dan apa yang dimiliki itulah yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ditahan. Kan Allah meminta, kemudian Nabi Ibrahim berikan itu. Dan ini mana kurban. Berbeda ketika kita melaksanakan pengamalan ibadah seperti apa, infak, sedekah, gitu ya. Yang kadang kita mengeluarkan infak sedekah itu dari sisa, ya, dari sisa harta yang kita miliki. Tapi kalau kurban di makna yang kedua ini, kalau kurban itu adalah menyerahkan apa yang menjadi pokok yang kita miliki, yang Allah berikan kepada kita. Pokoknya itu yang disembelih, pokoknya itu yang dikurbankan. Pokoknya itu yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas makna kurban ini adalah makna penghambaan diri secara totalitas. Secara kafah. Kenapa yang kita miliki itu yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan dari sisanya, ya. Kalau misalkan kita punya uang di hari ini, kita punya penghasilan di hari ini 5 juta. Maka dari pokok 5 juta itulah yang harus dikurbankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari sisanya, gitu ya. Bukan dari sisanya, tapi pokoknya itu yang harus dikurbankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bentuk totalitas, bentuk kafah ketika kita melaksanakan agama Islam. Ketika berserah diri kepada Allah, ketika kita menghambakan diri kepada Allah. Dan inilah makna yang dapat kita ambil hikmah, ya, dari Quran surah As-Saffat, dari peristiwa Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Iwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, makna yang ketiga, makna kurban yang ketiga. Kurban ini memiliki makna adalah sebuah ungkapan syukur. Jadi melaksanakan kurban artinya melaksanakan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan, ya. Atas nikmat yang Allah berikan. Kita lihat di Al-Qur'an yang tadi di surah Al-Kautsar, ya, ayat yang kedua itu ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya itu diawali dengan kalam khabariyah ketika Allah menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami wahai Muhammad telah memberimu, ya. Sesungguhnya kami telah memberimu al-kautsar, kenikmatan yang sangat banyak. Dan itulah dasar kenapa kita harus melaksanakan kurban. Kenapa kita harus beribadah kepada Allah? Kenapa kita harus sholat dan harus berkurban? Karena Allah telah berikan banyak kenikmatan kepada kita. Maka kewajiban kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika sholat, ketika kita melaksanakan kurban, artinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah makna kurban yang ketiga. Orang berkurban artinya orang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apa? Kepedulian seseorang terhadap sesama. Makna yang ketiga ini adalah ungkapan syukur dalam bentuk kepedulian seseorang terhadap sesama. Bayangkan ibadah kurban itu tidak hanya secara vertikal, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi secara horizontal. Ini ada aspek horizontalnya. Bagaimana kita menata, memperbaiki hubungan antar sesama, antara manusia dengan manusia. Nah, ini yang dijelaskan dari Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Hajj, ya. Dalam Quran surah Al-Hajj ayat 36. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair. Fazkuru ismallahi 'alaiha sawaf. Fa iza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Inilah bentuk
makna yang ketiga, bahwa makna kurban itu adalah makna kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kepedulian seseorang terhadap sesama. Makanya ketika orang kurban, takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang yang nyampai kepada Allah itu bukan dagingnya. Di ayat selanjutnya Allah mengatakan la yanalluhumha wala dimauha walakin yanalhu taqwa minkum. Dagingnya, kulitnya tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, walakin yanaluhu taqwa minkum, tetapi yang akan sampai kepada Allah adalah ketakwaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada makna kepedulian seseorang terhadap sesama di kalimat wa'atimul qaniya wal mu'tara. Nah, ini wa'atimul qaniya wal mu'tara. Dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya, tidak meminta-minta, dan orang meminta, orang yang merasa cukup dan orang yang meminta-minta, membutuhkan, beri mereka makan. Dari apa? Dari hewan yang dikurbankan oleh kita semua. Hadirin, ikhwan fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makna yang ketiga, makna kurban, yaitu ungkapan syukur dalam bentuk kepedulian seseorang terhadap sesama. Artinya kurban ini tidak hanya memperbaiki hubungan secara vertikal, hubungan kita sebagai hamba Allah dengan Al-Khaliq yang disembah oleh kita semua, tetapi bagaimana dengan ibadah kurban ini kita memperbaiki rasa syukur kita dalam bentuk kepedulian seseorang terhadap sesama. Nah, inilah 3 makna dari ibadah kurban, dari ibadah kurban. Jadi ada makna yang pertama tadi, makna kurban yang pertama adalah ketulusan hati, ketika menghambakan diri kepada Allah dengan ikhlas demi mencari ridho Allah. Dan yang kedua, yaitu ibadah kurban ini adalah bentuk dedikasi penghambaan diri secara totalitas kepada Allah, taqarrub kepada Allah. Dan yang ketiga, yaitu ibadah kurban ini memiliki makna memperbaiki rasa syukur kepada Allah dalam bentuk kepedulian seorang terhadap sesama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.